Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi untuk belajar bersama dengan Ibu Eni Krisnawati. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat sebagai amal ibadah kita yang diterima. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang fungsi peluang variabel acak. Fungsi peluang variabel acak diskrit. Nah, di sini ada peluang atau disebut juga dengan probabilitas, ya, sama saja. Nilai-nilai pada variabel acak diskrit mempunyai peluangnya masing-masing. Di sini ada variabel acak diskrit, sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Begitu juga bagaimana cara menentukan nilai-nilai pada variabel acak diskrit, sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita belajar tentang peluang dari nilai variabel acak diskrit. Peluang dari nilai variabel acak diskrit dinotasikan seperti ini. Fx, X ini adalah nilai dari variabel acaknya. Bisa juga ditulis seperti ini. Nah, sama saja, ini atau ini sama saja, ya. Bentuk penyajian peluang nilai-nilai variabel acak disebut juga dengan distribusi peluang atau disebut juga dengan fungsi peluang. Distribusi peluang bisa dinyatakan dalam bentuk tabel. Nah, bisa juga dinyatakan dalam bentuk grafik, bisa juga dinyatakan dalam bentuk fungsi. Nah, yang ini yang kita pelajari nanti. Nah, sekarang berikutnya adalah syarat fungsi peluang. Dalam suatu percobaan, peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi dapat dinyatakan dengan X1, X2, X3 dan seterusnya. Sedangkan besar peluang dari setiap peristiwa bisa dinyatakan dalam Fx1, Fx2, Fx3 dan seterusnya sampai dengan Fxn. Bentuk yang ini tadi kan bisa ditulis dengan menggunakan seperti ini. Px sama dengan X1. Yang ini Px untuk X sama dengan X2. Yang ini sama saja Px sama dengan X3 dan seterusnya seperti itu. Maka di sini, nah, yang pertama, setiap fungsi peluang ini nilainya antara 0 sampai dengan 1. Jadi nilai peluangnya berkisar antara 0 sampai dengan 1 masing-masing ini. Jadi tidak ada yang lebih dari 1, tidak ada yang kurang dari 0. Kemudian yang kedua, nah, sigma Fxi di mana I sama dengan 1 sampai dengan N itu sama dengan 1. Sigma maksudnya apa? Jumlah. Jumlah dari apa? Jumlah dari masing-masing peluang ini. Itu nanti kalau dijumlahkan semuanya sama dengan 1. Ini adalah syarat fungsi peluang, itu ada dua ini. Berikutnya kita ambil saja contohnya. Sekeping uang logam dilempar sebanyak 2 kali. Variabel acak X menyatakan banyak sisi gambar yang muncul. Sajikan distribusi peluang variabel acak X dalam bentuk tabel, grafik, dan fungsi. Nah, sekarang kalau ada sekeping uang logam dilempar sebanyak 2 kali, berarti lemparan pertama itu kan bisa muncul angka, bisa muncul gambar. Kemudian dilempar lagi lemparan kedua. Kalau lemparan pertama tadi muncul angka, dilempar lagi kan bisa muncul angka, bisa juga muncul gambar. Jika tadi muncul gambar, dilempar lagi kan bisa muncul angka, bisa juga muncul gambar. Sehingga dari sini, dari kedua lemparan ini bisa kita peroleh yaitu AA, muncul keduanya angka, di sini muncul
AG, ini GA, yang ini GG. Nah, di sini variabel acak X menyatakan banyaknya sisi gambar. Nah, kita hitung banyaknya gambarnya, banyaknya G. Ini banyaknya G berapa? Tidak ada. Nah, tidak ada G-nya toh, berarti 0. Di sini banyaknya G 1. Di sini banyaknya G 1. Yang ini banyaknya G 2. Nah, yang ini merupakan anggota dari ruang sampelnya. Ini merupakan nilai dari variabel acaknya. Sehingga ingat, di sini kita belajar tentang peluang. Nah, peluang kejadian A itu sama dengan banyaknya anggota kejadian A dibagi banyaknya anggota ruang sampel. Nah, di sini tadi kan merupakan anggota dari ruang sampel, berarti NS-nya ada 4. Nah, variabel acaknya tadi adalah X. X-nya itu anggotanya ini. Jadi nilai variabel acaknya itu ini. Nah, sekarang kalau kita mau membuat tabel, ya kita buat X-nya. X-nya 0, 1. Nah, sekarang tabelnya bagaimana? Kita buat ini dulu. Variabel acaknya ini. Nilainya 0, 1, 2, 0, 1, 2. Kemudian fx-nya kita letakkan di sini, fx-nya. Nah, fx untuk x-nya 0. X-nya 0 tadi di sini ada berapa? Yang G-nya 0 kan cuma 1 ini. Berarti NA-nya ya 1 per NS, NS-nya 4. Berarti di sini F0-nya ya 1 per 4. Kemudian X-nya sama dengan 1, berarti F1. Nah, yang G-nya 1 tadi ada berapa? Ada 2. Berarti nanti NA-nya itu 2. 2 per NS-nya 4. Berarti di sini 2 per 4 atau bisa ditulis sama dengan setengah. Kemudian yang gambarnya 2, gambarnya 2 kan ada 1 ini. Berarti di sini NA-nya ya 1, berarti 1 per 4. Bisa dipahami untuk membuat tabel? Oke. Berikutnya bagaimana cara membuat grafiknya? Grafiknya berarti di sini kita buat sumbu X-nya itu, sumbu mendatarnya itu mewakili variabel acaknya, yaitu X, variabel acaknya X. Nilai variabel acaknya tadi nih 0, 1, 2 kita letakkan di sini, misalkan nih 0. Sini 1, kemudian 2. Kemudian yang sumbu tegaknya di sini merupakan fx-nya. Fx-nya. Nah, fx-nya nilainya berapa? Di sini tadi ada 1/4, setengah, 1/4, berarti 1/4, misalkan di sini 1/4. Nah, kemudian ini di sini misalkan setengah. Nah, tadi untuk x-nya 0, fx-nya kan 1/4, x-nya 0, fx-nya 1/4, berarti di sini nanti. Nah, ini gambarnya. Kemudian X-nya 1, fx-nya setengah. 1/2. Nah, di sini. Nah, berarti di sini. Kemudian X-nya 2, fx-nya 1/4, X-nya 2 1/4 di sini. Nah, ini yang merupakan grafik fungsi peluang itu yang ini. Bisa dipahami? Oke. Yang berikutnya yang C, yaitu menentukan fungsi peluang variabel acak. Fungsi peluangnya tadi fx, ya kita tuliskan fx-nya di sini. Fx-nya tadi nilainya ada 1/4, ada setengah.
Di sini yang terbesar kita buat saja di bawahnya, di sini adalah setengah. Nah, setengah itu untuk X sama dengan berapa? Untuk X sama dengan 1, berarti Fx sama dengan setengah. Ini untuk X sama dengan 1. Kemudian Fx nya seperempat kita letakkan di sini. Nah, Fx sama dengan seperempat ini untuk X sama dengan berapa? Untuk X sama dengan 0 dan untuk X sama dengan 2. Jadi di sini seperempat ini untuk X sama dengan 0 dan untuk X sama dengan 2. Nah, sekarang bagaimana kalau X-nya itu selain 0, 1, 2? Jadi untuk X yang lain. Untuk X yang lain kan mustahil terjadi. Jadi tidak mungkin. Berarti di sini ya peluangnya sama dengan 0. Seperti itu. Bisa dipahami untuk membuat fungsi? Oke. Nah, sekarang kita ini seandainya diketahui nih, nah salah satu fungsinya saja atau grafiknya saja atau tabelnya saja, kita bisa menuliskan F0. Misalkan diketahui grafiknya F0. F0 itu berarti peluang untuk X sama dengan 0. Sama dengan berapa? Ya tinggal mencari. Kalau ini ya tinggal seperempat. Kalau di sini 0, di sini sama dengan seperempat. Kalau di sini 0, di sini seperempat. Jadi cara melihatnya seperti itu. Berarti di sini sama dengan seperempat. Kemudian F1 bisa ditulis seperti ini. Kalau di sini melihatnya mana? Untuk X1, berarti Fx-nya ya setengah. Kalau di sini X-nya 1, ya kita lihat ini setengah. Kalau di sini 1, ini setengah. Berarti di sini sama dengan setengah. F2 bisa ditulis seperti ini. Nah, kalau melihat di sini 2 ada di sini, nanti nilainya pasti seperempat. Kalau melihat grafiknya 2, ini seperempat. Kalau di sini seperempat. Berarti di sini seperempat. Cara melihat, cara membaca seperti itu. Bisa ya? Oke, kita lanjut. Nomor 2. Teddy melakukan percobaan melempar sebuah dadu sebanyak 2 kali. Variabel acak Y menyatakan jumlah mata dadu pada pelemparan pertama dan kedua. Buatlah tabel distribusi peluangnya. Nah, melempar dadu pertama, misalkan ini, kedua ini. Berarti mata dadu yang muncul kan seperti ini. Nah, kemudian di sini adalah jumlah mata dadu. Nah, kita jumlahkan, kita cari saja jumlahnya di sini. Nah, berarti di sini jumlah mata dadu yang muncul kan ini. Berarti di sini nanti 2. Di sini ini dijumlahkan, berarti di sini nanti 3. Kalau kita tuliskan seperti ini. Bisa ya ini mengisi? Nah, oke. Kemudian di sini, nah berarti NS-nya kan ada di sini. NS-nya ada berapa? 36. Nah, di sini berarti Y-nya, variabel acaknya kan namanya Y. Nilai dari variabel acaknya yang mana? Ya ini yang jumlahnya ini tadi. Berarti 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan 12 ini. Ini merupakan nilai dari variabel acaknya. Kemudian NS-nya tadi adalah 36. Sekarang tabel distribusi peluangnya. Kita tuliskan dulu variabel acaknya. Variabel acaknya Y. Nilainya ini kita tuliskan di sini. Kemudian fungsinya ya FY. Nah, FY. Nah, sekarang kita lihat 2 yang jumlahnya 2. Yang jumlahnya 2 kan ini cuma 1 nih. Berarti di sini berapa? FY-nya, F2-nya. Berarti ya 1/36 ini. Nah, kita isikan di sini 1/36.
Kalau Y-nya 3, yang jumlahnya 3, berapa yang jumlahnya 3? Nah, ada berapa ini? 2, berarti 2/36. Yang jumlahnya 4, nah yang jumlahnya 4 ini, nah ada 3, berarti 3/36. Yang jumlahnya 5, berarti yang jumlahnya 5 ini ada berapa? Ada 4, berarti 4/36. Yang jumlahnya 6, berapa ini? 5, berarti 5/36. Yang jumlahnya 7, 6, berarti 6/36. 8, 5, 9. Nah, yang 10 ya tinggal menghitung saja. Nah, yang 11 2, berarti 2/36. Yang 12 1/36. Ini tabel distribusinya. Nah, setelah kita tahu ini, nah kita bisa menuliskan. Berarti F2 itu berarti sama dengan, bisa ditulis seperti ini, P. Ini maaf, ini bukan X ya, tapi Y. Nah, bisa diganti sendiri. Berarti PY sama dengan 2 karena variabelnya adalah Y. Nah, ini diganti sendiri, PY. Nah, F2 sama dengan P. Maaf, ini ada kesalahan. Variabel acaknya kan Y, berarti ini mestinya Y sama dengan 2. Nah, diganti ya, nanti diganti sendiri. Jadi ini Y sama dengan 2, sama dengan berapa? F2 nya sama dengan 1/36. Di sini juga begitu, F3. Nah, ini nanti diganti sendiri ya, ganti Y, berarti PY sama dengan 3. Kalau Y nya 3 berapa? 2/36. Nah, begitu. Ini juga salah, diganti nanti ya, tolong. Berarti F7 berapa? 6/36, atau bisa ditulis 1/6, sama saja ya, seperti itu. Nah, bisa ya. Oke, sekarang soal berikutnya. Tadi melakukan percobaan melempar sebuah dadu sebanyak 2 kali. Variabel acak Z menyatakan jumlah mata dadu pada pelemparan pertama dan kedua genap. Nah, buatlah tabel dan fungsi distribusi peluangnya. Nah, tadi sudah dibuat yang jumlahnya, dijumlahkan sekalian ya, tadi jumlahnya 2, 3 dan seterusnya tadi. Nah, di sini ada genap. Nah, ada tambahan genap. Kita pilih yang genap adalah berapa? 2, 4, 4, kemudian 6. Nah, 6. Kemudian 8. Nah, ini 8. Nah, kemudian 10. Kemudian 12. Nah, Z tadi menyatakan jumlah mata dadunya genap. Nah, berarti Z itu nilainya berapa saja? Ya 2, 4, 6, 8, 10, 12 kita tuliskan di sini. Kemudian NS-nya berapa? NS-nya ya semuanya ini sama dengan 36. Nah, kita buat tabel distribusi peluangnya. Nah, nilai Z-nya. Nah, Z-nya ini kita tuliskan yang ini. Nah, sekarang FZ-nya. Yang 2 tadi, yang 2 ada berapa? Ada 1, berarti 1/36. Yang 4 ada berapa?
ada 3, berarti di sini 3/36. Yang 6 ada berapa? Nah, tuh. Kemudian yang 8 ada berapa? 5/36. Yang 10 ada 3, berarti 3/36. Yang 12 ada 1, berarti 1/36. Kemudian fungsinya bagaimana kita buat fungsinya? fz nilai fungsinya berapa saja di situ. Nah, kita lihat berapa saja di situ. Ada yang paling besar 5/36. 5/36 ini untuk Z sama dengan berapa? 6 dan Z sama dengan 8. Nah, kemudian ada 3/36. Nah, ini untuk Z-nya sama dengan ini dan ini. Untuk Z sama dengan 4 atau Z sama dengan 10. Kemudian ada lagi 1/36. Berarti untuk Z sama dengan 2 atau 12. Nah, untuk Z yang lain berapa nilainya? Ya, nilainya adalah berapa? 0. Nah, ini yang namanya fungsi distribusi peluangnya. Bisa ya? Oke, sekarang lanjut berikutnya. Sebuah kantong berisi 4 kelereng biru dan 6 kelereng merah. Dari kantong diambil 3 kelereng secara berurutan. Setelah 1 kelereng diambil, kelereng dikembalikan lagi. Jika Z menyatakan banyak kelereng merah yang terambil, buatlah tabel distribusi peluang variabel acak Z. Nah, di sini hati-hati ya, nanti jenisnya bermacam-macam. Pengambilan itu bisa dilakukan satu persatu, bisa dilakukan sekaligus, jadi mengambil 3 sekaligus. Nah, satu persatu itu nanti bisa dikembalikan, bisa juga tidak dikembalikan, jadi bermacam-macam, ingat ya. Nah, yang pertama, pengambilan pertama itu bisa terambil biru, bisa terambil merah. Kemudian pengambilan yang kedua, bisa juga lah, ini bisa biru, bisa merah. Yang di sini juga begitu, bisa biru, bisa merah. Kemudian pengambilan ketiga, muncul ini bisa biru, bisa merah. Di sini juga begitu. Nah, di sini juga begitu, sama saja. Nah, ini. Sehingga dari sini bisa diperoleh ini apa? Nah, diperoleh apa ini? B, ketiganya B. Kemudian di sini muncul BBM. Nah, yang ini BMB. Yang ini BMM. Yang ini ini apa? MMM. Nah, berikutnya di sini variabel acak Z-nya banyak kelereng merah. Nah, kita hitung yang merah, banyak kelereng merah. Nah, di sini merahnya ada berapa? Tidak ada, berarti merahnya ada 0. Yang di sini merahnya ada 1. Yang di sini merahnya ada 1. Yang di sini merahnya ada 2.
Yang di sini merahnya ada, di sini merahnya ada 2, di sini merahnya ada nilai dari variabel acak Z. Berarti Z itu anggotanya ya 0, 1, 2, 3. Nah, sekarang kita cari peluangnya. Nah, berarti di sini F0. F0 itu bisa kita tulis PZ sama dengan 0. Sama dengan berapa? Nah, yang 0. Nah, di sini tadi ada 4 kelereng biru, kemudian 6 kelereng merah. Nah, mengambilnya kan satu persatu. Nah, yang pertama di sini terambil biru misalkan. Nah, terambil biru. Berapa peluang terambil biru? Birunya ada 4, keseluruhannya ada 10. Berarti berapa? 4/10 pengambilan pertama. Berarti biru ini kan F0 kan B. Berarti biru pertama ya 4/10. Kemudian ini dikembalikan lagi ke sini. Berarti ini kelerengnya tetap utuh seperti ini. Pengambilan kedua. Nah, ini dikembalikan ke sini ya. Nah, pengambilan kedua ya tetap, berarti dapat biru lagi, berarti ya 4/10 lagi peluangnya. Nah, terus begitu diulangi. Nah, diulangi lagi berarti ya tetap 4/10. Sehingga di sini berapa jumlahnya dikalikan hasilnya 8/125. Kemudian yang di sini F1. Z-nya sama dengan 1. Nah, berarti ini pertama 4/10, kemudian pengambilan berikutnya 4/10, kemudian berikutnya terambil merah ya ini. Berarti karena ini kan sama toh. Yang satu ada berapa? Ada 3 atau berarti ya kali 3 begitu saja. Berarti sama dengan ini. Kemudian yang F2. F2 bisa ditulis seperti ini. Yang 2 itu pertama ini B. Yang merahnya ada 2. Ini ya 6/10. Oh, berarti ini dulu ya. Kemudian 6/10, kemudian 4/10. Yang ada 2 itu juga ada 3. Yang merahnya 2 ada 3, berarti di sini juga kali 3. Nah, sehingga sama dengan ini. Kemudian kita cari F3. Nah, F3 ini berarti ya merah semua, berarti berapa? 6/10, 6/10, 6/10. Sama dengan berapa? Nah, sekarang bagaimana tabel distribusi peluangnya? Berarti kita tulis Z-nya ini, nilai Z-nya dulu. Z-nya 0, 1, 2, 3. Kemudian di sini FZ-nya. Nah, yang 0 tadi berapa? 8/125. Di sini. Yang 1 berapa? Yang 1 36/125. Yang 2
54/125. Yang 3 berarti 27/125. Bisa dipahami? Oke, sekarang berikutnya. Sebuah kantong sama ya, berisi 4 kelereng biru dan 6 kelereng merah. Nah, dari dalam diambil kelereng berurutan. Setelah 1 kelereng diambil, kelereng tidak dikembalikan. Nah, kalau tadi dikembalikan, sekarang tidak dikembalikan. Jika Z menyatakan banyak kelereng merah yang terambil, buatlah tabel distribusi peluang variabel ajaknya. Sama seperti tadi ya. Nah, di sini 3 kelereng secara berurutan. Tadi sudah dicari ya hasilnya, ruang sampelnya itu tadi. Kemudian di sini, nah, di sini banyak kelereng merah. Sama, banyak kelereng merah. Di sini merahnya 0, di sini 1, nah. Di sini 2, di sini 1, di sini 2, di sini 2, di sini merahnya 3. Kemudian ini merupakan nilai dari variabel ajaknya. Nilai variabel ajaknya ada ini. Nah, kita cari peluangnya. Peluangnya untuk nilai variabel ajak 0 berarti F0. F0-nya berapa? Nah, di sini ingat tadi, nah, ada 4 biru, 6 merah. Nah, diambil tapi tidak dikembalikan. Ya, diambil tidak dikembalikan. Berarti nanti di sini diambil peluang terambil biru ya 4/10, tidak dikembalikan, berarti birunya tinggal 3. Keseluruhannya tinggal 9. Berarti peluangnya berikutnya ya berapa? 3/9. Birunya sudah diambil 2, berarti di sini tinggal 2. Keseluruhannya ada 8. Berarti terambil biru lagi ya berapa? 2/8. Nah, tinggal sama dengan ini, kita bagi ini dengan ini, nah tinggal 1/30. Kemudian kita cari F1-nya. Nah, 1 ini B pertama berarti biru pertama ya 4/10. Birunya tinggal 3, berarti 3/9. Nah, berikutnya merah. Merahnya berarti di sini ada 6. Keseluruhannya sudah diambil 2 toh, berarti ini 2 dengan 6 8, berarti 6/8. Nah, seperti itu caranya ya, sehingga sama dengan itu. Di sini juga begitu, berarti F1 biru pertama berapa? 4/10, merah 6/9 ya, kemudian biru 3/8. Nah, seterusnya begitu. Ini juga begitu. Nah, ini sama ya, berarti merahnya 6/9, kemudian 5/8. Kalau dihitung hasilnya 1/6. Di sini berarti F1 berarti merah 6/10, kemudian 4/9, kemudian 3/8, sama dengan itu. Di sini juga begitu. Nah, merah pertama berarti 6/10, biru 4/9, kemudian 5/8, sama dengan ini. Yang ini juga begitu, merah pertama 6/10, kemudian 5/9, kemudian 4/8. Di sini juga begitu, merah semua, berarti 6/10, 5/9, 4/8. Hasilnya adalah 1/6. Nah, sekarang disuruh membuat tabel distribusinya. Kita letakkan di sini nilai variabel ajaknya. Nah, kemudian fungsinya.
Nah, ini sudah dicari mudah saja, berarti Z-nya 0, yang Z-nya 0 tadi ketemu berapa? 1/30. 1/30, Z-nya 1. Nah, yang 1 ini kan 1/10, ada berapa? Yang 1 1, 2, 3. 1/10 kali 3 berarti 3/10. Yang Z-nya 2, berarti yang 2 ada 3 juga, berarti ya 3 kali 1/6, 3/6 atau setengah. Yang Z-nya 3 ada 1/6. Begitu, paham? Perhatikan tabel distribusi peluang variabel acak X ini. Nah, tentukan nilai K. Bagaimana menentukan nilai K nih? Ingat bahwa jumlah dari peluangnya ini itu sama dengan 1. Nah, berarti ini kita jumlahkan. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, berarti sama dengan 1. Ini karena pecahan, biar mudah kita bulatkan saja, berarti kita kalikan dengan 20. Ini kali 20 berarti 5. Di sini kali 28, ini 20K ini. Nah, seperti itu, sehingga 20K sama dengan 3, berarti K-nya sama dengan 3/20. Mudah ya? Oke. Berikutnya, tunjukkan bahwa fungsi berikut merupakan fungsi probabilitas. Nah, ini dengan X-nya ini. Apa fungsi probabilitas tadi? Probabilitas nama lain dari peluang. Nah, apa tadi syaratnya fungsi? Nah, sekarang bagaimana menyelesaikan ini? Ingat, syarat fungsi probabilitas tadi apa? Syarat yang pertama itu adalah peluangnya nilainya antara 0 sampai dengan 1 masing-masingnya, ya. Kemudian yang kedua, peluangnya kalau dijumlahkan itu sama dengan 1. Sekarang kita lihat apakah terbukti seperti ini. Nah, kita masukkan saja, berarti F1 kita masukkan ke sini. Berarti F1 itu ya 1/2 ditambah 2 dibagi 38. F1 sama dengan 3/38. Berarti kan ada di sini. Nah, kurang dari 1 lebih dari 0. F2 juga begitu. Berarti di sini ganti 2. 2/2 4. Berarti di sini 6/38 juga ada di sini. F3-nya berarti ini 3 kuadrat, berarti 9 ditambah 2 ini. Ini juga masih ada di sini. Kemudian F4-nya, nah, masih ada di sini juga. Yang ini sudah terbukti betul. Sekarang kita bawa ke sini. Kita jumlahkan ini semua. Nah, 3/38 ditambah dengan 6/38 ditambah dengan 11/38 ditambah dengan ini. Berapa di sini? Oh, ternyata sama dengan 38/38. 38/38 itu adalah 1. Jadi ini juga terbukti, ini juga terbukti. Karena memenuhi ini, nah, karena nilainya tadi, nilai peluangnya antara 0 sampai dengan 1 semua ini. Nah, dan jumlahnya ini sama dengan 1. Maka fungsi ini tadi merupakan fungsi probabilitas. Paham ya? Oke, demikian belajar kita hari ini. Semoga kalian semua berhasil semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.